Kalau pengalaman saya sih di dalam marketplace ya, terutama di bisnis itu, networking itu sih something we have to do. Nah, kebanyakan kita ngarepin untuk kita baik sama orang agar kita ditolong, itu persepsi yang salah. Sebelum kita punya hubungan sama orang-orang yang lain, membangun hubungan yang lain, memang kita harus kuat dulu membangun hubungan sama Tuhan ya. Apakah Anda rindu memberikan dampak positif bagi networking Anda? Wah, ini selebgram yang kemarin nih. Follow ah. Dia temenan sama direktur perusahaan itu. Nih, gue kenal nih, follow. Temennya temen gue. Follow deh. Yah, di-blok. Ya ampun, dianggap spam, kebanyakan follow orang. It's time to show. Gue harus banyak nanya nih supaya orang notice gue. Adakah di antara peserta yang ingin bertanya? Saya Pak. Iya Pak, saya Pak. Jadi saya tanya bahwa kalau misalkan kayak gini tuh Hai guys, welcome to my house. Lihat nih rumah gue. Nyaman banget. Tahu gak harganya berapa? 15 M. Murah banget. Sofa gua nyaman banget. Ini sofa import dari Itali. Harganya 200 juta. Murah banget. Nih, lihat nih. Jam tangan gua buatan Switzerland. Kalau jam tangan lu buatan mana? Harganya 300 juta. Murah banget. Ini tas tangan gue buatan Prancis. Harganya 100 juta. Murah banget. And this is my favorite toys. Money, money, money. Banyak orang katakan untuk menjadi sukses kita harus memiliki network yang tepat. Lantas bagaimana sih network yang tepat itu? Dan bagaimana pula membangun sebuah networking dengan cara yang tepat? Di episode kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang GB Harold, tapi sebelumnya kita akan menyaksikan profilnya berikut ini. GB Harold Vangidae adalah seorang anak daerah NTT yang sukses membangun karir di Jakarta. Ia memiliki pengalaman menduduki berbagai posisi di beragam institusi, terutama yang berhubungan dengan dunia komunikasi serta relasi. Di antaranya, Community Relations di First Media sejak 2011 hingga 2012, Public Relations Coordinator di Umbra Bar and Lounge sejak 2012 hingga 2013, serta yang terakhir menjabat sebagai Head of Public Relations Town Square Group hingga awal 2022. Saat ini, ia fokus dalam membangun bisnisnya sendiri di industri pakaian, serta industri makanan dan minuman. Selain itu, GB Harold juga terus aktif melayani di gereja lokalnya. Bahkan sebagai bentuk kerinduannya untuk lebih dalam mengenal firman Tuhan, saat ini ia mengambil kuliah S2 Teologia di sebuah sekolah tinggi teologia di Jakarta. Pengalaman bertahun-tahun sebagai public relations, serta kemampuannya membangun networking, menjadikan GB Harold sebagai sosok yang cukup dikenal, baik di kalangan public relations maupun dunia selebriti di Indonesia.
Halo, sudah hadir di tengah-tengah kita seorang tamu yang istimewa, namanya GB Harold. Halo, apa kabar? Baik Kak, apa kabar? Halo GB, apa kabar? Halo Coach, apa kabar? Ya, Hai thank you, thank you. Prim. Tuh. Thank you sudah mau datang bersama dengan kita hari ini. Thank you udah diundang ke sini. Seneng banget. Yes, kita juga senang banget karena kita mau ngomong soal networking. Ya kan? Yes. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan nih yang kita mau nanya ke Coach Yungki sama GB juga. Kalau kita tadi lihat gitu kan, skit gitu ya. Kalau sekarang tuh networking kayak model-model yang kita lihat tadi itu emang itu udah menggambarkan networking zaman now nggak sih? Menurut GB dulu deh. Oke, kalau zaman now, emang Zaman now, yes. zaman now, ya, anak-anak zaman now, memang itu berbagai macam cara yang mereka lakukan. Kalau sekarang mereka udah punya platform sendiri yang mereka bisa, di mana bisa mendapatkan perhatian. Terus dengan perhatian yang kayak tadi, flexing lah, terus banyak nanya lah, terus likes, comment, or follow. Orang itu bikin mencuri perhatian untuk mendapatkan pertemanan. Nah, tapi belum tentu cara itu tuh memang bisa masuk. Kalau dalam pengalaman KJB, apakah itu harus selalu sama-sama satu hobi kah? Atau emang sama-sama cocok kah dalam membangun network? Atau sama siapa aja dari pengalaman KJB? Kalau lebih efektif yang mana? Kalau dalam membangun sebuah networking, pada awalnya memang dalam ilmu komunikasi nih kita bilangnya. Karena aku anak komunikasi. Jadi kalau kita mau anak komunikasi, cara kita untuk berkomunikasi dan untuk saling tahu satu sama lain itu memang kita harus tahu, punya satu kecocokan yang sama. Dia sukanya apa? Dia sukanya apa, cara Biar bertanya, nyambung biar ya. nyambung dulu. Iya. Jadi kayak biar nggak kaku nih, Nggak, kita baru benar. pertama kenal nih misalnya Iya. Coach ya, kita nanya, oh gimana sukanya apa, dia tahu hobinya apa, segala macam. Nah dari situ tuh kita mulai Betul. ada satu kesamaan, jadi orang jadi interesting untuk bisa komunikasi. Nah dari situ memang dapat membangun sebuah komunikasi yang baik dan jadi suatu hubungan. Nah tapi belum tentu menjadi suatu networking. Iya. Gitu. Baru Maksudnya dalam arti relationship kata aja itu gitu. baru pengenalan ya. Iya, iya. Karena belum tentu semua kita hobi sama kita bisa jadi teman. Oh iya. Betul. Gitu. Kita hanya mungkin membangun kayak dalam satu komunitas belum tentu kita bisa jadi sahabat gitu kan Iya. gitu. Paling kita cuman kenal tapi itu butuh waktu dan proses yang Pasti, banyak yang iya, bisa Tapi intinya diricikan. saya tambahkan bahwa cohesiveness dalam satu grup itu membantu untuk bisa memang orang tuh blend in. Yes. Karena latar belakang sama. Sama, ya. Contohnya misalnya public relation club misalnya Iya. itu kan kalau ketemu tuh bahasanya nyambung. Yes. Ya. Iya. Gitu ya, marketing club itu kan juga bahasa nyambung. Tapi kalau yang marketing ketemu yang orang biologi gitu misalnya, orang lab itu belum tentu ketemu kan. Gitu Bahasanya aja beda. Jadi memang kembali lagi kan kalau kita bicara networking Prim, Ya. yang tadi itu bahwa itu kan engaging and involving others for mutual benefit kan. Nah, Oke. memang latar belakangnya bisa berbeda Oke. gitu. Makanya kan sekarang ada istilah collab. Iya. Collab itu kan bisa dengan dua orang dengan latar belakang berbeda, tapi mereka bersatu untuk menyajikan sesuatu, Iya. gitu, memberikan sesuatu. Nah itu kan mutual benefit, Coach. Kalau misalnya kita berpikir, wah nggak ada benefitnya, tapi ada kesempatan untuk kita bernetwork. Apakah kita sebaiknya tetap mencoba menjalin hubungan atau karena kita nggak bisa menemukan nih, ini kayaknya orang nggak ada benefit buat saya nih. Gitu. Kalau pengalaman saya sih di dalam marketplace ya, Ya. terutama di bisnis itu, networking itu sih something we have to do. Oke. Ya. Dan pribadi pun saya mengatakan, if kita bisa menambah satu teman itu, why not? Yes, yes. Daripada tambah satu musuh gitu Iya, kan ya. Kenapa kita nggak berteman? Toh gini, dalam perjalanan hidup kita, setiap kita, saya yakin bahwa kita pernah tertolong karena network. Ya. Betul nggak? Iya, betul. Ya. Ada Setuju, saat tertentu kita butuh bantuan, ternyata ada teman yang bisa kenalin lagi ke satu teman yang itu menjadi jawaban solusi atas yang kita butuhkan. Pengalaman saya mengatakan ada orang yang bernetworking dengan motivasi tertentu Oke. dan juga untuk kepentingan sesaat. Tapi ada orang yang membangun networking ini memang dengan motivasi yang benar dan memang long term. Sayang kalau kita hanya membangun network hanya untuk sesaat. Network itu harus dibangun jangka panjang, punya mutual benefit gitu ya. Kan kemudian juga network itu adalah memang relationship di mana orang tuh saling membantu, saling mensupport.
ya saling ya kalau kita sebagai orang marketplace dan orang percaya saling mendoakan gitu ya, saling memberkati kan gitu kan. Kalau kita belajar Alkitab kan ujung-ujungnya sebut relationship. Betul nggak ya? Bagaimana kita membangun hubungan sama Tuhan Yesus, kita mengenal Tuhan Yesus. Karena dia kenal kita, kita harus belajar mengenal dia. Kan gitu. Wow. Ya. Tapi kan nggak menutup kemungkinan nggak setiap orang secara natural itu gampang gitu langsung nyambung, apa kabar gitu, yang seseorang yang introvert tapi tahu bahwa itu perlu gitu. Jadi gimana tuh mengatasi rasa canggung, terus nggak nyaman kalau mesti ngobrol duluan sama orang baru tuh Kalau gimana? saya sih mulai gitu. Karena kan kembali lagi the essence of networking itu kan building relationship. Relationship. Artinya kalaupun saya seorang introvert, saya harus bisa membuka diri untuk bisa berkomunikasi. How can you build a relation, tapi tidak bisa berkomunikasi dengan baik? Artinya kita harus nge-push diri kita itu untuk membuka diri, mulai dengan berkomunikasi. Tentunya juga kita harus wajar aja ya gitu ya, nggak dibuat-buat gitu loh, gitu. Kan ada orang tuh yang ya lebay lah gitu ya, ada orang yang lebay mau berkenalan sama seseorang gitu. Kalau buat saya lagi gini. Present yourself in all respect. Seperti juga firman Tuhan di Titus 2 gitu mengatakan present yourself in all respect. Be yourself, ya. Nggak usah menjadi seseorang gimana tanpa flexing, tanpa macam-macam. Be yourself. Dan memang artinya bahwa dalam selama kita punya motivasi yang baik, waktu kita mau berhubungan gitu, orang bisa terima dengan baik juga kok. Pernah nggak sih mengalami penolakan gitu waktu mau berusaha nyambung atau berusaha bangun networking? Kalau pengalaman itu pasti ada aja. Cuman gimana kita meresponnya. Nah, itu gimana tuh? Gimana cara kita meresponnya, dan maksudnya ya kita kan nggak pernah bisa tahu ya bagaimana respon orang juga terhadap kita. Jadi yang bisa kita kontrol kan gimana kita merespon apa feedback dari dia kan. Jadi waktu itu ngatasinnya gimana? Jadi ya aku cukup tahu maksudnya orangnya seperti ini, karakternya seperti ini, ya udah, dan dari situ aku langsung lihat. Nah, salah satu juga aku karena seorang public relation, balik lagi nih, yang paling penting itu adalah memprofiling orang ya. Itu bisa kelihatan tuh sebenarnya. Orang ini nih seperti apa? Oh, dia nih kayak gimana dari pertama kali kita ajak ngobrol, kita spend time gitu, ajak ngobrol segala macam. Oh, orang ini dia kayaknya nggak terlalu bisa kita ajak bercanda nih atau apa. Nah, profiling itu juga penting ya dalam kita bernetworking, karena ya tadi terus kita nggak pernah tahu nih dia feedbacknya ke kita juga kayak gimana kan gitu. Terus kalau misalnya dengan proper, dengan ya tadi balik lagi kita tahu siapa lawan bicara kita, bisa menempatkan diri. Aku rasa it's okay kalau memang dia tidak mau feedback ke kita tidak seperti yang kita harapkan. Karena memang yang tadi aku bilang dalam that's life, dan dalam networking itu nggak bisa hanya kayak tadi flexing, follow, get more attention tuh nggak bisa. Kamu harus akan orang bilang nggak kenal maka nggak sayang. Tapi kadang-kadang di dalam network kita itu ada orang-orang yang banyak, maaf nih, yang terlihat seperti bukan benalu ya, maksudnya dia meraup keuntungan dari kita banyak. Pasti itu ada. Dan berusaha untuk di dalam lingkaran, masuk ring satu kita misalnya. Dan kita kan orang Kristen, kita harus tetap jadi terang dan garam. Nah itu bagaimana Coach? Apakah ada ada orang yang dekat sama kita karena butuh sesuatu, kepengen sesuatu, cari untung sesuatu? Pasti ada. Ya, ada orang yang memang datang ke kita ingin berteman secara lebih sincere, mau bangun relationship jangka panjang, saling membantu, saling mendukung. Pasti juga ada. Kita nggak bisa nolak dia juga, kecuali memang dia datang ingin berniat berbuat jahat sama kita ya. Tapi kalau orang memanfaatkan kita karena kita punya posisi tertentu, kita punya koneksi tertentu, wajar-wajar aja lah. Sah-sah aja ya. Contohnya saya kan sempat menjadi manajemen board members itu 12 tahun di bank. Right? Waktu saya jadi board members ini banyak orang mau kenal sama saya. Ya kan? Kenapa? Tujuannya? Ya nanti kalau gue lagi butuh kredit, gue tinggal telepon Yungki aja. Bro, tolongin dong bro, gitu kan. Gue lagi butuh 5M nih, 10M nih kan gitu. Masih nggak? Nanti ya habis syuting ya kan. Tapi ada titik tertentu kan, saya pernah ninggalin jabatan saya, kemudian kan saya pindah industri.
gitu. Saya pindah ke perusahaan lain gitu udah kan. udah pindah industri. Pindah industri. Right? Waktu saya pindah industri, orang-orang yang tadinya ini, wah telepon apa kabar bro, ngilang, ngilang gitu loh. Tapi apakah saya benci mereka? Enggak. Ada memang human being seperti itu gitu loh ya. Dia akan berkenalan atau berteman sama kita karena membutuhkan sesuatu, tapi wajar-wajar aja. Wajar-wajar. Nggak usah disimpan dalam hati. Betul. Nah, tapi kalau kebalikannya nih coach atau GB. Kan kata tadi human being ya pasti ada kecenderungan yang ya pengen kenal karena ada maunya. Nah, supaya kita itu nggak terjebak untuk jadi orang yang yaitu Seperti itu tadi. Seperti itu. Jadi aku pengen kenal GB karena aku mau terkenal juga nih gitu. Nah, supaya aku nggak terjebak seperti itu ada hal-hal yang aku harus... mungkin nggak sadar kan, wise people juga melakukan hal-hal seperti itu gitu. Kalau aku sih ada 2 tipe nih yang seperti itu biasanya. Dan menurut aku sih sah-sah aja. Kayak maksudnya dalam berbisnis mungkin kita memang pengen kenal seseorang mungkin atau perusahaan lain untuk tadi kayak melakukan bisnis bareng collab. Dan memang konteksnya cuman itu gitu loh. Kayak contoh sekarang orang ngomongin golf, orang kerjaan sekarang di golf. Pendekatannya emang seperti itu dan memang konteksnya ya cuma sampai segitu. Jadi sesuai konteks gitu. Sesuai konteks memang dan itu sah-sah aja. Dan itu yang sering dilakukan para pebisnis dan makanya ada collab, ada kerjasama dan itu peluang-peluang yang lain lah yang bisa terbuka. Cuman kalau misalnya yang satunya lagi yang memang itu ya balik lagi tadi yang kayak coach bilang kalau ya udahlah kamu memang ditempatkan ya jadi berkat dan kalau emang bisa dan mau ya udah gitu. Asal selagi itu bisa kamu jalanin dan nggak menyusahkan kamu ya udah. Karena jangan sampai juga jadi terpaksa karena nanti akan apa? Nanti balik lagi ke expect. Kebanyakan kita ngarepin untuk kita baik sama orang agar kita ditolong itu persepsi yang salah. So ekspektasi itu harus dihilangin. Karena kalau enggak bakal sakit hati. Kayak tadi aku bilang, kenapa aku bilang aku ngerasa aku penting aja makanya mereka datang nyari aku. Karena udah ekspektasinya segitu aja. Nggak mau, aku udah tolong Prima, jadi aku berharap kan nanti besok-besok Prima harus nolong. Karena kebanyakan yang nolong balik kita itu bukan orang yang kita tolong, nanti sakit hati. Berarti aku tuh inget gitu, nih, coach. Nanti ada bukan pepatah sih, ada kalimat yang kalau kita baik sama orang karena kita orang baik, bukan karena orang itu udah baik duluan sama kita. Iya. Kalau boleh satu lagi, Coach Yungki dan 5 juga boleh. 5 lah. Coach Yungki, aku mau tanya nih, misalnya nih ada wise people ya, harus melakukan networking, tapi di sisi yang bersamaan kita tahu pada saat kita melakukan networking yang ini nih gitu ya, kita tuh harus melanggar caranya salah gitu ya. Firman Tuhan gitu, nilai-nilai yang sudah diajarkan di Alkitab. Nah, gimana kita mengatasinya? Tapi di satu sisi kita harus, karena mungkin di perusahaannya emang lu harus nih begini-begini. Tapi kita tahu caranya salah, nggak sesuai. Apa misalnya pelicin gitu ya atau apa? Iya, ya kayak gitu-gitulah ya. Atau apalah, atau yang lain lah. Yakobus 4 mengatakan gini, kalau kita tahu sesuatu yang benar dan kita tidak melakukan, kita itu berdosa. Jadi intinya kalau saat ini kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya gitu ya, mengerti kebenaran firman Tuhan, dan kita waktu melakukan networking tapi kita harus melakukan hal-hal yang melanggar, ya yang tidak membuat Tuhan senang lah kan istilah gitu, ya kita harus kembali lagi, you have to say no. Ya karena kita tahu kalau kita udah tahu mengerti kebenaran dan kita tidak melakukan itu namanya dosa kan gitu. Meskipun resikonya mungkin ada jabatan. juga ya jabatan. Bisa aja jabatan. Tapi menurut saya ini dua sisi nih Prim. Two side of the coin. Satu kita bisa kehilangan jabatan karena tidak melakukan, tapi satu kita justru mendapat respect karena kita punya prinsip. Tapi kalau kita harus dianiaya karena kebenaran firman Tuhan, kita mengatakan some of us have to go through that. Sebagai pelajaran hidup. Untuk Pak Sipopul mungkin bertanya-tanya gimana sih, ada nggak tips untuk memaksimalkan potensi diri ya dalam membangun network gitu dan sekaligus menjadi terang ya di dalam kerajaan Tuhan, di dalam apapun yang mereka kerjakan nih sebagai profesional di marketplace. Memang yang paling penting itu memang sebelum kita punya hubungan sama orang-orang yang lain, membangun hubungan yang lain, memang kita harus kuat dulu membangun hubungan sama Tuhan ya. Karena dari pertanyaan yang Prima,
gimana caranya kamu mengembangkan potensi kamu kalau kamu nggak nanya sama yang nyiptain kamu. Wow. That's good ya. Karena kalau kamu nggak tahu, karena kan dulu juga pertanyaan besar, Tuhan mau apa sih? Itu mau apa sih? Nanya ke orang, nanya ini segala macam. Ya paling benar tanya sama pencipta, kan dia yang paling tahu. Lu tuh paling pas untuk dijadiin gini nih, Jip, spek lu ini, begini lu, orangnya seperti ini, ditempatkan di mana, itu semua. Makanya itu hubungan dan harus membangun hubungan sama Tuhan. Untuk mengembangkan semua apa yang ada dalam diri kamu, tuh tanya sama Tuhan. Terus makin hari, karena apa? Terus makin membangun dengan cara apa? Banyak hal. Kalau aku sih lebih ke worship ya, biasanya worship. Terus sekarang karena lagi ambil sekolah teologi, jadi makin belajar itu buat diri sendiri dan itu akan keluar dengan sendirinya. Itu jadi resapi buat diri sendiri dulu. Dan memang itu butuh proses, nggak gampang. Semua orang punya waktu tuanya masing-masing. Tapi buat yang sudah tahu di sini teman-teman, kalau pengen tahu untuk gimana cara mengembangkan potensinya segala macam, sebenarnya sih apa sih yang kamu suka, apa sih yang menurut kamu kok yang lebih dari aku tuh apa? Kayak misalnya aku tuh dulu kayak kenapa sih gue bisa ngomong ini segala macam, nggak tahu tuh harus jadi PR. Dulu kan belum ada PR. Coach dulu belum ada terlalu orang kenal PR di zaman 10-15 tahun yang lalu kan. Baru sekarang ini PR segala macam butuh PR. Dulu kan telemarketing gitu. Nah akhirnya sekarang aku jadi tahu setelah kenal Tuhan, oh gini ya. Terus ternyata aku ditempatin di sini ya, begini ya. Itu kan wisdom dari Tuhan juga yang kita dapat. Jadi ya maksudnya itu ya balik lagi yang kita udah dapat, kita bagikan dan mungkin bisa ya itu tadi jadi berkat. Kita kembangin dan nggak harus lewat ngomong sih memang. Dari orang lihat gitu dengan cara kita bisa menempatkan diri. Karena jadi berkat kan bukan hanya dengan datang bawa firman, enggak. Kamu jadi teman yang baik. Terus kamu jadi pendengar yang baik, kamu bikin orang ketawa, itu udah jadi berkat loh. Tadi kan pertanyaannya kan bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi orang lain juga dan juga menjadi terang. Gitu. Balik lagi memang kalau saya selalu berbalik pada the purpose yang sudah Tuhan berikan. Kalau saya berpegang dua, satu bersinar tadi, ya kamu adalah terang dunia. Kedua be fruitful. Itu dua. Jadi bersinar dan be fruitful. Kaitannya gini, to be fruitful kan you have to do something untuk dapatkan buahnya, gitu. Dan waktu kita bilang Matius 5 ayat 16, ya maksud kamu adalah terang. Dan sehingga orang lain dapat melihat perbuatan baikmu sehingga mereka memuliakan Bapamu di surga. Jadi perbuatan baik and fruitful tadi kan, gitu kan. Ini nyambung nih semuanya ya. Menjadi terang dan juga berbuah hidupnya. Jadi kembali lagi memang keberadaan kita tadi, kalau kita mengerti berbagai firman itu mengatakan manusia menajamkan manusia, gitu kan. Kemudian istilahnya build yourself, build one another, membangunlah satu sama lain semuanya. Artinya memang keberadaan kita itu kita juga harus bisa selain memaksimalkan diri kita, membuat diri kita maksimal, kita juga bisa menjadi contoh, memberikan inspirasi untuk orang bisa juga orang lain tuh bersinar atau maksimal. Thank you Coach Yungki, thank you Kak Jibi juga udah sharing sama kita hari ini. Thank you so much. Jibi, thank you. Banyak sudah sharing. insight-nya. Kapan-kapan kita undang lagi, kita bicara mengenai PR gitu ya. Boleh boleh dong. Tiap hari juga saya siap. Thank you ya Kak Jibi ya. Udah kenalan lagi ya. Sudah diundang di sini. Thank you for ini. Semoga bermanfaat. Ya, Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Oke. Dalam episode kali ini kita sudah belajar mengenai bagaimana membangun networking yang benar. Networking tidak hanya bicara mengenai bagaimana mendapatkan keuntungan, tetapi bicara mengenai bagaimana kita memberikan dampak yang positif dalam networking Anda. Berikut ini saya memiliki 4 pertanyaan dan jawabannya adalah ya atau tidak. Jawaban-jawaban tersebut akan menjadi refleksi apakah selama ini kita sudah memberikan dampak yang positif ke dalam networking Anda. Pertanyaan pertama adalah, apakah motivasi Anda bernetworking hanyalah untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain?
Pertanyaan yang kedua adalah apakah Anda belum menginvestasikan waktu Anda, materi, dan tenaga Anda kepada orang-orang yang ada dalam networking Anda? Pertanyaan ketiga adalah apakah Anda belum menjadi teladan dalam perkataan dan tindakan Anda bagi orang-orang yang ada dalam networking Anda? Pertanyaan keempat adalah apakah Anda rindu memberikan dampak positif bagi networking Anda? Wise people, jika jawabannya adalah ya, hari ini saya mengajak Anda untuk mengambil langkah yang benar, sehingga Anda menjadi pribadi-pribadi yang dapat membangun networking dengan baik. Firman Tuhan di Matius 5 ayat 16 mengatakan demikian. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di hadapan orang melalui perbuatan-perbuatanmu yang baik, sehingga mereka memuliakan Bapakmu yang di surga. Satu lagi, Yohanes 15 ayat 16 mengatakan demikian. Bukan engkau yang memilih aku, tapi aku yang memilih engkau untuk engkau berbuah banyak. Saudara, saat ini saya ingin mengajak Anda semua untuk berdoa bersama-sama. Mari persiapkan hati kita masing-masing dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur hari ini kami sama-sama belajar, mendengarkan mengenai networking. Banyak sekali firman-firman yang telah Engkau sampaikan pada kami, mengajarkan kami bagaimana kami bisa menjalankan hidup kami dan membangun networking kami sehingga kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang bercahaya, menjadi pribadi-pribadi yang berbuah, menjalankan hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan limpahkan hikmat pada setiap kami, sehingga mulai hari ini Tuhan, dengan hikmat yang Kau berikan, kami akan belajar untuk lebih baik lagi, membangun networking kami, membangun relationship kami, bukan hanya untuk kepentingan pribadi kami, tapi untuk kepentingan bersama dengan orang-orang di sekitar kami, dan juga untuk memuliakan nama-Mu melalui perbuatan-perbuatan kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk apa yang telah Engkau ingatkan kami pada saat ini. Kami bersyukur dan kami berdoa hanya di dalam nama-Mu, penebus kami yang kudus. Haleluya. Amin. Nah, bagi wise people yang ingin didoakan atau ingin berbagi mengenai pengalaman Anda, silakan hubungi nomor Sahabat 24 yang tertera di layar Anda. Ada tim kami yang siap untuk mendengarkan pergumulan Anda dan berdoa bagi Anda. Nah, bagi wise people yang ingin tahu lebih detail tentang permasalahan di kantor dan jawabannya, atau bagaimana menemukan Tuhan dan memiliki hubungan dengan Tuhan, silakan kunjungi portal kami di www.jawaban.com. Dan bagi wise people yang masih menyimpan rasa ingin tahu dan ingin bertanya mengenai episode kali ini kepada Coach Yungki maupun saya, silahkan hubungi sosial media kami. Sekian perjumpaan kita kali ini, saya Mia. Saya Prima. Saya Yungki Setiawan. Ingat, apapun masalah yang Anda hadapi, pasti ada jawaban.